Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ballighna ramadan ya mujibas sa'ilin. Allahumma sallimna li ramadan wa sallim ramadan lana ya Allah wa najjina min hadzal waba wal bala ya rahman ya rahim. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu meskipun tidak bertatap muka melainkan dengan perantara media. Allah berikan kepada kita ujian berupa virus corona di satu sisi, tapi di sisi yang lain teknologi sudah memungkinkan kita untuk tetap bisa belajar, mengajar dan sebagainya dan sebagainya. Semoga ujian yang Allah berikan ini menjadi kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Termasuk kita bisa bersyukur bahwa kita menjelang Ramadan dalam kondisi tidak sibuk dengan dunia. Bahkan relatif kita relatif lebih sadar tentang makna hidup kita karena ada ancaman corona yang bisa jadi mencabut nyawa kita. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian ini kami akan membahas mengenai akhlak para ulama. Sebelum kita masuk mengenai contoh-contohnya, nanti akan ada banyak contoh yang bisa kita bacakan. Kita perlu uraikan lebih dahulu kata akhlak dan kata ulama, karena ini dua kata kunci penting berkaitan dengan keilmuan kita. Pertama, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus sekedar untuk memuliakan atau membuat akhlak orang-orang itu menjadi mulia, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika beliau mengatakan begitu itu, Al-Quran juga mengafirmasinya dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad betul-betul berada dalam akhlak yang mulia. Sampai-sampai kemudian di ayat yang lain Quran membahasanya dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa nabi kita ini prototipe atau contoh yang sangat ideal bagi kita. Tentu saja di dalam menjalani kehidupan kita yang panjang ini, yang kemudian setelah kehidupan dunia kita ini masih ada perjalanan panjang di akhirat, yang di situ kita memetik hasil dari perbuatan kita di dunia ini. Tentu kita memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat dengan menuruti Nabi kita, dengan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, akhlak ini dalam kerangka ilmu Islam atau kerangka ajaran Islam, dia adalah refleksi dari akidah. Jadi kalau kita menemukan pelajaran yang digabung, misalkan akidah dan akhlak, atau kadang-kadang kalau yang lebih berat lagi itu biasanya kalam dan tasawuf begitu. Memang asalnya akidah itu adalah pandangan hidup kita, apa yang bersemayam di dalam batin kita, sementara akhlak itu adalah tentang bagaimana kita merefleksikan hal itu, kita memantulkan pandangan hidup kita tersebut. Makanya akan ganjil, akan aneh ketika orang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kemudian dia mencuri. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir, misalkan kemudian dia menjadi orang yang kikir dan pelit gitu. Meskipun kemudian nanti dalam akhlak Islam ada standar yang lebih tinggi. Contohnya apa? Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Di hadis yang terus kemudian falyukrim dhaifahu, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia menjaga lisannya dalam artian berbicara yang baik atau diam. Dia muliakan tetangganya, dia muliakan tamunya. Jadi pandangan hidupnya, imannya kepada Allah dan hari akhir itu membawa seseorang kepada tindakan-tindakan yang tinggi, yang mulia. Nah itu,
Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa berakhlak itu? Selain bahwa akhlak itu adalah refleksi dari akidah kita, akhlak itu adalah jalan kebahagiaan kita. Jadi kalau dalam filsafat Yunani itu, Aristotle itu membagi filsafat menjadi filsafat teoritik dan filsafat praktik gitu. Nah, filsafat praktik itu 3 begitu, yaitu paling bawah itu adalah etika, kemudian di atasnya adalah ekonomi domestik, kemudian di atasnya lagi adalah politik. Nah, filsafat praktik ini berkaitan dengan pengelolaan. Etika itu tentang mengelola diri. Nah, mengelola diri ini adalah cara untuk mengantarkan orang pada kebahagiaan. Karena kalau orang tidak mampu mengelola dirinya, dia tidak akan mampu bahagia. Kalau dia pemarah, dia akan sulit bahagia. Kalau dia tidak mampu bersabar, dia akan sulit berbahagia. Kalau dia tidak mampu menghindari kebencian, dia akan sulit bahagia. Kalau dia tidak mampu menahan gejolak di dalam dirinya, ketidaksukaan di dalam dirinya, dia akan sulit bahagia. Nah, kalau dia sudah punya etika, meskipun nanti kata etika dengan akhlak itu punya presisi makna yang sedikit berbeda, tapi secara sederhana kan bisa disamakan kan ya. Nah, etika ini kalau orang sudah bisa menata dirinya, dia berkeluarga. Nah, setiap bagian keluarga itu ditata dengan etika yang sama. Hanya bedanya kemudian kepala keluarga itu punya ilmu yang lain, ilmu praktis yang lain yang namanya adalah ekonomi domestik. Nah, ekonomi domestik itu artinya adalah dia menata kebutuhan keluarga. Jadi keluarga itu bukan hanya ditata kebutuhannya saja, tapi juga etikanya. Ataupun sebaliknya, dia tidak hanya ditata etikanya saja, tapi juga ditata atau dipenuhi kebutuhannya. Nah, baru kemudian kalau dia sudah bisa menata dirinya, menata kebutuhan keluarganya, dia menata masyarakatnya, yang kemudian dikenal sebagai politik. Nah, singkat cerita bahwa etika atau dalam bahasa kita akhlak, itulah jalan kebahagiaan. Orang yang tidak punya akhlak, dia tidak mungkin bahagia. Karena akhlak itu tentang dia menata dirinya, dan dimensinya bukan hanya zahir, bukan hanya lahir. Bahkan bisa kita katakan zahiran wa batinan, lahir dan batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, itu dia. Jadi akhlak itu adalah jalan kebahagiaan. Nah, kenapa bisa begitu? Ini juga harus difahami, saudara sekalian rahmati Allah, bahwa akhlak itu dalam bahasa Islam itu kadang juga disebut dengan adab. Akhlak dan adab itu bisa sama, bisa beda. Kalau disamakan, maka akhlak sama dengan adab, adab sama dengan akhlak. Nanti kemudian akan kita tunjukkan presisi maknanya bisa sedikit berbeda tetapi saling mengayakan. Tapi kalau dibedakan, akhlak itu batin, adab itu zahir. Akhlak pada Allah berupa rasa takut pada Allah, cinta pada Allah, harap pada Allah. Akhlak pada Nabi, mengimaninya, memuliakannya, menghormatinya, mencintai beliau melebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Akhlak pada Al-Quran, kita mengimaninya, mencintainya, memuliakannya, memperjuangkannya. Akhlak pada orang beriman, kita tidak membenci mereka, tidak mendengki mereka. Itu akhlak. Bagaimana dengan adab? Kalau adab itu zahir tadi, zahir ya. Adab makan, kita makan dengan kanan, tidak dengan kiri. Kita makan sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak. Kita makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, bukan ketika masih kenyang makan dan berhenti kalau sudah capek mulutnya misalkan. Adab jelang tidur, nah itu beda. Nah, itu kalau dibedakan, akhlak itu batin, kemudian adab itu zahir. Nah, tapi kalau kemudian disamakan tadi dengan sedikit perbedaan makna itu, adab itu berasal dari kata ma'dubah. Ma'dubah itu adalah jamuan. Nah, di dalam tradisi Arab itu jamuan itu biasanya dibuat oleh raja, dan yang dijamu, yang diundang ke jamuan itu adalah orang-orang terkemuka. Orang-orang terkemuka ini kalau tidak bangsawan biasanya adalah ahli ilmu. Nah, ahli ilmu itu biasanya disebut dengan adib, sastrawan itu. Nah, adib itu disebut dengan adib, berasal dari kata ma'dubah tadi, berasal dari kata adab tadi, adalah dia itu pandai menata badannya, pandai menata lakunya, dan pandai menata bahasanya. Nah, di situ kita temukan bahwa adab itu tentang kepandaian untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ini bukan sekedar sesuatu yang zahir, karena sesuatu itu zahir wa batin, dan tempat itu zahir dan batin. Sehingga dia tahu di mana Allah,
letaknya di mana dalam keseluruhan hidup kita, nabi kita, orang beriman, orang kafir dan sebagainya. Itu adab. Adab itu tentang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Asalnya adalah hikmah. Hikmah itu pengenalan atas tempat-tempat yang layak bagi segala sesuatu. Hikmah mengantarkan dia pada pengenalan, adab pada tindakan, pada pengakuannya atau pada refleksinya. Sedangkan akhlak dari kata khuluq. Khuluq itu dari kata khalq, penciptaan. Akhlak baik itulah akhlak yang membuat orang itu berada pada bentuk dasarnya, bentuk dasar yang sempurna dan bahagia. Sehingga orang yang tidak beradab, dia tidak pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya, dia tidak bisa berada dalam kondisinya yang dasar sehingga dia tidak berbahagia. Tapi bagi orang yang beradab dan berakhlak, dia tahu bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya dan tahu bagaimana seharusnya kehidupan itu dijalani sebagaimana mestinya. Nah, itu akhlak dan adab yang mengantarkan kita pada bahagia. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa ulama? Nah, ulama itu adalah warasatul anbiya. Artinya adalah pewaris para nabi. Sedangkan nabi yang kita warisi ilmunya secara khusus oleh ulama dan kita mengikutinya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah sebaik-baik manusia, sesempurna-sempurnanya manusia dan sebahagia-bahagianya manusia. Nah, kalau kita merujukkan kesempurnaan itu pada diri Nabi Muhammad dan sebaik-baik serta sebahagia-bahagia hidup itulah kehidupan Nabi, maka kemudian konsep hidup kita akan berubah. Kita tidak akan membayangkan bahwa hidup yang nyaman itulah hidup yang bekerja, mendapatkan gaji, kemudian kita tua, kemudian kita pensiun, kemudian kita bisa melakukan aktivitas dengan uang pensiun kita, bermain. Nah, tidak begitu. Nabi kita Muhammad SAW pensiun dengan meninggal. Maksudnya apa? Beliau menjalani kehidupan dalam perjuangan, disitulah kesempurnaan beliau, disitulah bahagia beliau. Itu beliau adalah contoh kita dan ulama mewarisi hal itu. Ulama itu ada dari kalangan sahabat, sahabat itu artinya adalah orang-orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi dan mati sebagai muslim, itu sahabat. Jadi kalau orang yang tidak bertemu tidak disebut sahabat, yang tidak beriman tidak disebut sahabat, yang matinya tidak muslim tidak disebut sahabat. Sahabat itu dia bertemu Nabi, mengimani Nabi, mati sebagai muslim, itu sahabat. Nah, mereka adalah pewaris Nabi. Lalu kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama pada umumnya. Nah, kita merujukkan akhlak itu pada mereka. Kalau kita merujukkan akhlak kita kepada dunia sekarang yang selalu berubah dan perilaku orang zaman sekarang, rusak kita. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal keutamaan. Karena orang zaman sekarang tidak mengenal keutamaan. Tapi kalau kita merujukkannya kepada para ulama, lebih-lebih ulama yang sudah meninggal, ulama di masa lalu, kita akan menyadari bahwa mereka adalah manusia-manusia yang mendekati kesempurnaan kenabian. Dan sebaliknya, semakin kita ke sini, semakin teknologi kita canggih, alat kehidupan kita makin menakjubkan, tapi sebetulnya kualitas kita sebagai manusia semakin berkurang. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merujukkan akhlak pada ulama itu adalah cara terbaik karena mereka sebaik-baik manusia. Tentu mereka punya kekurangan, tapi kesadaran mereka tentang ilmu, tentang iman, tentang nabi membuat mereka mampu berakhlak dengan sebaik-baik akhlak. Nah, lalu kemudian pada kesempatan kali ini saudara sekalian dirahmati Allah, saya ingin membacakan poin-poin berkaitan dengan akhlak yang terdapat di sebuah buku, judulnya adalah At-Tarbiyah ala Manhaji Ahli Sunnah wal Jamaah. Pendidikan di atas metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini dikarang oleh Ahmad Farid, beliau seorang dokter, tetapi beliau alim, beliau ahli ilmu yang kalau mengarang kitab itu sangat bergizi, banyak kutipan-kutipan terbaik dan dalam, itu dia. Nah, di dalam kitab beliau tersebut ada pasal yang berjudul Al-Mu'ahalat allati ahalat as-sahabah li qiyadatil basyariyah. Nah, ini sebenarnya terjemahnya bukan berkaitan dengan akhlak, tetapi kompetensi yang memungkinkan para sahabat Nabi untuk memimpin umat manusia. Nah, tetapi kemudian meskipun judulnya adalah kompetensi, isinya itu adalah karakter-karakter. Jadi karakteristik para sahabat Nabi yang membuat mereka layak memimpin umat manusia. Nah, apa saja akhlak yang mereka miliki? Yang pertama adalah ta'dhimuhum li amrillahi wa amri rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
mereka itu sangat memuliakan dan menghormati perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayatnya kalau kemudian ini dia, kemudian dalam tradisi ilmu kita itu kalau kita membahas persoalan memang idealnya itu yang diajarkan ulama adalah ada dalil Qur'annya, dalil hadisnya, lalu kemudian ada perkataan ulamanya, kemudian kasus sejarahnya. Itu tradisi, itu begitu, itu tradisi. Jadi sehingga tidak bisa Anda katakan tidak ilmiah karena dia tradisionalis, tidak. Kekuatan ilmiah kita pada tradisi karena kita punya rujukan kebenaran yaitu Nabi Muhammad SAW, Quran dan para sahabat serta tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, adapun kemudian ayat yang menguatkan pernyataan apa? Ini dia. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 36 ada ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak selayaknya bagi mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu maka mereka kemudian nanti memiliki opsi yang berbeda. Nah, ayat ini menarik saudara-saudara rahmati Allah. Jadi ada kasus seorang perempuan mulia dan cantik namanya Zainab binti Jahash. Di belakangan beliau menjadi istri Nabi. Nah, Zainab binti Jahash ini didatangi Nabi dilamar. Tapi Nabi tidak melamar beliau untuk dirinya. Nabi melamar beliau untuk pembantunya yang namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Apa yang kemudian dilakukan oleh Zainab? Zainab tahu bahwa Nabi itu adalah seorang lelaki yang baik. Sehingga dia berani untuk menolak langsung tawaran Nabi dengan mengatakan, Nabi saya nggak mau kalau menikah dengan Zaid. Ini dia. Orang Arab yang tidak memuliakan perempuan, ketika hadir Nabi Muhammad, perempuan itu merasa nyaman untuk mengatakan iya dan tidak. Ini bahwa kemudian Nabi mengubah cara orang Arab memperlakukan perempuan kan. Nah, tetapi kemudian di dalam proses penolakan itu ada ayat tadi, tidak selayaknya bagi mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu maka ada opsi yang berbeda bagi dirinya. Mendengar ayat itu Zainab binti Jahash bertanya kepada Nabi, jadi kalimat ini amma tardo an akuna lahu zaujah. Nabi, apakah engkau betul-betul rela kalau aku menjadi istrinya? Nabi mengatakan ya. Maka kemudian Zainab binti Jahash tidak mempertimbangkan cinta atau tidak cinta, dia hanya mempertimbangkan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia mau menikah dengan Zaid bin Harisah. Anda bisa bayangkan, beliau mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Kasus sebaliknya, kalau tadi tidak mau menikah, jadi mau menikah. Kalau yang ini saling mencintai kemudian berpisah karena perintah Allah dan Rasulnya. Namanya Uqbah bin Haris. Uqbah bin Haris, beliau menikahi anak perempuan Abu Ihab. Nah, baru menikah awal-awal didatangi seorang perempuan sepuh dan mengatakan, dulu itu yang nyusui kamu dan istrimu itu aku loh. Artinya apa? Beliau dan istrinya itu saudara sepersusuan. Bayangin, saudara sepersusuan. Dan dia nggak tahu. Lalu apa yang kemudian beliau lakukan? Beliau Uqbah bin Haris datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, Nabi, ini gimana ini? Saya ternyata saudara sepersusuan istri saya. Nabi hanya mengatakan, fa kaifa wa qad qila. Lah gimana lagi? Ayatnya begitu. Ini karena ayat tentang tidak bolehnya orang menikah, tentang tidak bolehnya orang menikahi saudara sepersusuan itu belum lama turun. Lalu Nabi hanya mengatakan, lah gimana lagi ayatnya begitu? Maka kemudian Uqbah bin Haris, beliau pulang lalu cerai dari istrinya. Anda bisa bayangkan, kalau yang tadi tidak cinta, kemudian menikah karena perintah Allah. Kalau yang ini saling mencintai, tapi kemudian berpisah karena perintah Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter yang lain apa? Sidquhum radhiyallahu anhum fi aimanihim wa aqwalihim wa a'malihim. Jujurnya mereka di dalam janji-janji mereka, di dalam perkataan mereka, dan juga di dalam perbuatan mereka. Nah, ini ayat yang dikutip apa? Kita lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Kalau ayat ini memang berkaitan dengan orang-orang yang mereka jadi muhajirin, enggak kaya, enggak miskin. Mereka semua tinggalkan negerinya, tinggalkan semua aset yang mereka miliki, tinggalkan semua masa lalu mereka.
Padahal mereka bertumbuh di Mekah, mereka mencintai Mekah, mereka hidup di situ, mereka tinggalkan semua masa lalunya demi menyongsong iman. Maka dikatakan ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Nah, lalu kemudian ayat yang lain apa? Dalam surat Al-Ahzab 23, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang mereka itu jujur dalam janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa? Faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantadir. Di antara mereka ada yang memenuhi janjinya, ada orang-orang yang menanti jatah kematiannya. Wa ma baddalu tabdila, dan orang-orang yang menanti jatah kematian mereka tersebut tidak pernah mengganti janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kemudian cerita yang menunjukkan ini ada yang menarik. Anas bin Malik menceritakan mengenai kondisi pamannya. Pamannya itu kebetulan tidak terlibat dalam perang Badar. Nah, lalu kemudian pamannya ini datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, kalau nanti ada perang lagi aku akan tunjukkan kemampuanku. Maksudnya bukan untuk pamer, tapi ingin menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan rela memberikan apa yang dia miliki. Dan apa yang kemudian terjadi di perang selanjutnya, beliau mendapatkan syahidnya. Lalu kemudian kasus yang lain itu adalah ada seorang lelaki yang dia itu ini dia ada seorang sahabat yang dia mengatakan bahwa aku beriman kepada Allah dan Rasulnya itu agar aku mendapatkan panah di bagian leherku ini, maksudnya terpanah dan aku masuk surga karena hal itu. Dan ternyata apa yang terjadi ketika dia berperang, dia betul-betul perang, dia habis-habisan dalam perang tersebut, dan kemudian apa yang terjadi? Dia betul-betul mati dalam kondisi terpanah di bagian lehernya. Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan, aku curiga atau kami curiga bahwa ayat tadi, minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi, adalah ayat yang diturunkan Allah untuk orang-orang yang tadi itu, yang betul-betul memenuhi janjinya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka jujur, mereka punya janji yang jujur, perkataan yang jujur, serta perbuatan yang jujur kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah zuhduhum fid dunya wa raghbatuhum fil akhirah. Saudara sekalian dirahmati Allah, di antara karakteristik orang beriman itu adalah meskipun mereka itu memiliki kekayaan yang jumlahnya sangat besar, tetapi perhidup mereka itu sangat sederhana. Mereka mengambil dari dunia bukan hanya yang halal, tetapi mengambil yang halal pun sedikit. Meskipun mereka mampu untuk mengambil dunia yang banyak, mereka lebih memilih untuk mengambil dari dunia yang sedikit, sebatas keperluan mereka, sisanya mereka berikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang sangat zuhud. Dan sampai-sampai kemudian kezuhudannya adalah Nabi Muhammad itu, dari Umar bin Khattab itu pernah mendapati Nabi Muhammad tidur di atas kasur yang sangat sederhana. Nah, kasurnya Nabi Muhammad itu gimana sih? Yaitu sekedar pelepah kurma yang ditata, kemudian di bagian atasnya dikasih kulit kambing. Ya sudah, sederhana itu saja. Apa akibatnya? Karena kemudian di bawah permukaan kulit kambing itu ada lapisan yang keras, maka kemudian kulit Nabi itu membekas. Melihat bekas tidur seperti itu, Umar menangis melihat nabinya Muhammad SAW. Nah, ketika Umar menangis, Nabi bertanya, "Loh, kamu kenapa kok nangis?" "Nabi, kamu itu nabi, kamu itu utusan Allah. Bagaimana mungkin Kisra punya istana, Kaisar punya istana, mereka hidup mewah bergelimang harta, tapi kamu hidup sedemikian sederhana." Sahabat Nabi sederhana. "Ama tardo an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Kamu enggak rela mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat. Nah, jawaban itu pula yang kemudian kita temukan bahwa Umar bin Khattab pun menjalani kehidupan yang sama.
Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, di bahunya ini ada tambalan, bahkan tambalannya pun nggak rapih. Tambalannya tuh ada yang di atas tambalan yang lain. Saking apa? Saking sederhananya. Dan Umar bin Khattab itu ketika beliau mendatangi tempat-tempat Syam yang nanti kemudian kita temukan itu berhubungan juga dengan kisah wabah Ta'un Amwas begitu. Beliau menggunakan keledai. Padahal beliau badannya besar, dan kalau beliau naik keledai, tentu beliau tidak kelihatan berwibawa. Ada seorang sahabat yang mengatakan, kok kamu tuh pakai kendaraan begitu itu sih? Kamu nggak terlihat mulia loh itu. Umar kemudian mengatakan bahwa dulu kita tuh hina karena kekufuran, dan kita Allah muliakan, kita telah Allah muliakan dengan iman. Masa kita kemudian mencari kemuliaan selain dengan Islam? Itu adalah perkataan yang menunjukkan kecerdasan dan kekuatan rohani seorang Umar bin Khattab. Nah, karena Umarnya begitu, kita temukan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu salah satu ajudan yang sangat beliau percayai, itu juga menjalani kehidupan yang sangat sederhana. Abu Ubaidah bin Jarrah itu ketika Umar bin Khattab mendatangi rumahnya, itu nggak ada perabotan apapun. Padahal gubernur, Anda bisa bayangkan, gubernur tidak punya perabot. Yang ada hanya pelana kuda, terus kemudian tameng serta pedang. Artinya apa? Yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, aset yang dia miliki hanyalah alat-alat yang berguna untuk pertempuran. Selebihnya beliau tidak punya kekayaan. Itu sesuatu yang mengagumkan. Lalu kemudian saudara sekalian dirahmati Allah, kemudian karakter keempat yang bisa kita temukan dari para sahabat apa? Syaja'atuhumun nadirah wastihanatuhum bil hayatid dunya. Mereka punya keberanian yang sangat mengagumkan dan mereka sangat meremehkan dunia. Nah, ini dia, ada hadis yang disebut dengan hadis bakhbah. Hadis bakhbah ini disebut dengan hadis bakhbah gara-gara ada sahabat yang mengatakan bakhbah gitulah. Jadi kalau mungkin kalau di film kartun dia macam itulah. Nah, kenapa ada seorang sahabat mengatakan begitu? Nah, ceritanya beliau itu, sahabat tersebut mendengar perkataan Nabi. Jadi di perang Badar Nabi mengatakan kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Berdirilah kalian, songsonglah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu kemudian sahabat tersebut tanya, Nabi, masa iya sih surga itu luasnya seluas langit dan bumi? Luas banget dong gitu. Kemudian Nabi mengatakan, ya memang begitu. Wah, kemudian sahabat ini mengatakan, bah. Nabi bertanya, loh kok kamu ngomong gitu kenapa? Kok kamu bisa bilang bah begitu? Nabi, kalau betul surga seluas itu, maka luas sekali itu Nabi. Dan saya ingin menjadi ahalnya, saya ingin menjadi penghuninya. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa innaka min ahliha, kamu termasuk penghuninya. Lalu apa kemudian yang dilakukan oleh orang ini? Ini yang menarik. Ketika dia menjelang pertempuran, dia masih membawa kurma. Lalu kemudian ketika dia mau makan kurmanya, dia mengatakan, wah, kalau mau masuk surga saja harus menunggu makan kurma dulu, itu kelamaan. Kemudian dia buang kurmanya, dia buang sarung pedangnya, dia lalu masuk ke dalam barisan pertempuran, dia masuk ke dalam barisan musuh, dan beliau meninggal dan mendapatkan syahidnya. Itu tanda bahwa mereka sangat memuliakan akhirat. Sangat memuliakan akhirat dan memandang remeh dunia. Lalu contoh yang lain adalah kakaknya Anas bin Malik, yang namanya adalah Al-Bara' bin Malik. Al-Bara' bin Malik ini sangat pemberani. Sampai kemudian ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau tidak rela ketika beliau menjadi panglimanya. Kenapa? Karena saking beraninya, maka rentan semua pasukan muslimin itu nanti mati semua. Kenapa? Mereka semua mencari mati, mencari syahid. Maka kemudian Umar tidak mengizinkan beliau menjadi panglimanya. Nah, apa keberaniannya? Nah, di Khaybar, beliau itu minta untuk dilemparkan. Jadi tameng itu disusun sedemikian rupa oleh kaum muslimin, kemudian dijadikan pemantul sehingga beliau nanti terlempar masuk ke dalam benteng Khaybar. Nah, beliau kemudian dilemparkan ke dalam benteng Khaybar dan kemudian memerangi musuh di dalam benteng mereka dan kemudian membuka gerbang Khaybar dari dalam. Itu keberanian yang sangat, dan menariknya lukanya sangat banyak dan tidak mati. Ini keberanian yang sangat, jadi syaja'atuhum nadirah, kendel, keberaniannya sangat mengagumkan. Oke. Terus kemudian yang kelima adalah qat'u hibalil jahiliyah wa muwalatullahi wa rasulihi wal mu'minin. Mereka betul-betul memutus hubungan mereka dengan jahiliyah. Ini sebetulnya ceritanya saya tidak berani ceritakan terlalu jauh karena ada bagian-bagian yang tidak untuk didengar publik, tapi ini sejarah, fakta sejarah.
Tapi sejarah yang paling gampang adalah bahwa sebagian sahabat terpaksa harus bertempur menghadapi bapaknya sendiri dan terpaksa harus mengakhiri nyawa bapaknya sendiri. Karena memang bapaknya kufur, membenci keimanan, ingin membunuh anaknya, maka terpaksa anaknya ketika sudah berkali-kali menghindari bapaknya, terpaksa harus mengakhiri nyawa bapaknya. Termasuk kemudian kita akan temukan misalkan Mus'ab bin Umair, dutanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang ganteng, wangi, bajunya bagus. Tapi sejak beliau masuk Islam, beriman, beliau tinggalkan semua kemewahan itu. Beliau menjadi dutanya Nabi, mengajarkan Islam di Madinah. Nah, ketika perang Badar, beliau menawan kakaknya sendiri. Dan menariknya ketika ada seorang sahabat yang tidak tahu kalau orang tersebut adalah kakaknya Mus'ab bin Umair, sahabat tersebut kemudian bertanya, ini enaknya diapakan itu? Mus'ab bin Umar kemudian mengatakan, gini aja, kita tukarkan pada orang tuanya, ibunya pasti berani membayar mahal. Ya jelas tahulah wong ibunya sendiri kan. Lalu kemudian kakaknya tersebut mengatakan, kok kamu tega mengatakan begitu padahal aku adalah kakakmu. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, bukan kamu kakakku, mereka semuanya lah saudara-saudaraku. Jadi beliau punya sikap yang sangat tegas berkaitan dengan iman dan kufur. Beliau tidak mau berurusan lagi dengan kekufuran sedikit pun. Nah itu. Oke, terus kemudian yang ketujuh, hirsuhum alal ijtima' wal wihdah wa nabdul khilaf. Jadi mereka sangat berkomitmen untuk menjaga persatuan, sangat berkomitmen untuk menyatukan kaum muslimin. Ada kejadian memang. Ini jadi begini. Utsman bin Affan itu beliau ketika berhaji bersama Nabi, lalu nantinya berhaji dengan Abu Bakar, lalu kemudian berhaji dengan Umar, itu selalu sholat di Mina dengan 2 rakaat. 2 rakaat. Memang sunahnya begitu. Tapi kemudian suatu ketika Utsman bin Affan itu menjadi khalifah, di awal-awal khalifah beliau masih melakukan hal yang sama. Tapi belakangan beliau sholatnya 4 rakaat. Sholatnya 4 rakaat. Meskipun dalam pendapat fikih belakangan, ya nggak apa-apa kan, sunah saja kan ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Abdullah bin Mas'ud, nantinya satunya lagi adalah Abu Dzar al-Ghifari, ketika mendengar berita itu, lalu kemudian mengucapkan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Keduanya, sholatnya juga 4 rakaat. Loh, orang-orang itu kemudian bertanya tuh, kok Anda itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kemudian di saat yang sama, Anda itu tetap sholatnya 4 rakaat, seperti yang dilakukan oleh Utsman. Mungkin pertanyaan, kok bisa sih? Jadi jawabannya kalau kita detilkan, jawabannya adalah itu kesalahan. Utsman salah dalam hal itu. Tetapi menyelisihi hal itu sehingga kita kaum muslimin terbelah, itu lebih buruk. Al-khilafu syarr. Al-khilafu syarr. Perselisihan itu buruk. Oleh karena itu, kalau harus ada perselisihan satu, kita akhiri dengan cara apa? Terpaksa kita masuk dalam perselisihan itu agar tidak melebar perselisihannya kemana-mana. Lalu kemudian yang ke-9, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, takafuluhum fima bainahum wa muwasatuhum li ikhwanihim. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara akhlak atau karakter yang lain yang dimiliki para sahabat itu apa? Mereka saling menanggung beban di antara mereka. Nah, mereka itu sangat peduli kepada saudara muslimnya. Dan di antara cerita yang paling terkenal adalah ceritanya Abdurrahman bin Auf ketika beliau sebagai seorang pengusaha besar, punya aset yang besar, beliau pindah ke Madinah, lalu kemudian beliau tidak punya apa-apa di Madinah, lalu dipersaudarakan. Apa yang kemudian terjadi? Sa'ad bin Rabi, jadi Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Rabi? Sa'ad bin Rabi mengatakan begini, aku kaya, uangku banyak, istriku beberapa. Kalau kamu mau, aku berikan separuh hartaku dan aku ceraikan istriku. Kita tunggu masa iddahnya dan kemudian silahkan nikahi istriku. Anda bisa bayangkan, isar, sikap mendahulukan kepentingan saudara muslim dengan harta dan pasangan, itu sangat mengagumkan. Ini menunjukkan bahwa ini bukan menghinakan perempuan, bukan sama sekali. Tapi sahabat tersebut, Sa'ad bin Rabi tersebut, beliau tahu bahwa istrinya pun juga rela
istrinya adalah perempuan yang terhormat, yang mencintai kebenaran dan mendahulukan kepentingan saudara muslimnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Terus kemudian apa lagi? Di antara kemudian akhlak atau karakteristik para sahabat adalah ittihamuhum anfusahum bitaksir. Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang tidak serius menjalankan agama. Mereka selalu menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang menjalankan Islam dengan tidak serius. Anda bisa bayangkan, Quran mereka banyak, puasa mereka banyak, sholat mereka banyak, tapi mereka selalu khawatir terhadap dosa-dosa mereka. Dosa mereka sedikit, amal mereka banyak, tapi mereka selalu mengkhawatirkan dosa-dosa mereka dan tidak pernah mengingat amal-amal mereka. Artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kebaikan banyak, tapi menganggap diri mereka cacat di dalam ketaatan. Berbeda dengan kita hari ini yang amalnya sedikit, merasa bahwa amalnya banyak, dan kemudian dosanya banyak, tapi lupa. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itu di antara akhlak yang mereka miliki. Lalu kemudian apalagi saudara sekalian dirahmati Allah? Isti'la'ul iman fi qulubihim. Jadi mereka itu sangat memuliakan iman. Artinya apa? Bahwa iman itu mengangkat harga diri mereka. Ini ada kisah menarik. Ja'far bin Abi Thalib adalah orang-orang yang adalah pemimpin rombongan hijrah dari Makkah ke Yasrib. Dari Makkah ke Yasrib. Apa yang kemudian dilakukan? Saat itu ketika mereka datang kepada Negus atau Najasyi, menteri-menteri dan para pendeta menyuruh mereka untuk bersujud kepada Najasyi. Tapi kemudian apa yang dikatakan oleh Ja'far? Meskipun dia sadar bahwa mereka sudah ditolong oleh Najasyi, mereka dibantu oleh Najasyi, dimuliakan oleh Najasyi, tapi kemudian Ja'far mengatakan, kepala kami tidak untuk bersujud kepada selain Allah. Anda bisa bayangkan, mereka punya harga diri yang tinggi yang kemudian membuat Negus langsung paham bahwa ini orang beriman. Karena nanti kan kita temukan Najasyi kan beriman juga kan. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, karena keterbatasan waktu, kemudian beberapa poin yang perlu kami sampaikan adalah apalagi yang termasuk akhlak mereka, yaitu tazkiyatuh nufusihim bil ibadat. Ibadah mereka banyak, saudara sekalian. Kalau kita mau ngomong Ramadan, sebentar lagi Ramadan, bahkan kalau video ini disiarkan di Ramadan, saudara sekalian, kita lihat sahabat itu sholat malamnya, itu jangan tanya. Sholatnya itu ada yang sholatnya selama seperti Nabi. 1 rakaat menyelesaikan 2-3 juz. 11 rakaat, tapi 1 rakaat menyelesaikan 2-3 juz. Sehingga satu sholat itu bisa selesai dalam, atau taraweh sekitar 11 rakaat itu, atau lail 11 rakaat itu bisa selesai dalam 4-5 jam. Itu yang pertama, sholat mereka. Tapi ada juga yang formatnya apa? Kalau mereka tidak punya kekuatan fisik yang seperti itu, sholatnya apa? 1 rakaatnya tidak panjang, tapi rakaatnya ditambah. Ada sahabat yang rakaatnya itu sampai 100 rakaat dalam sehari semalam. Lalu ada juga yang formatnya apa? Dia bacanya nggak banyak, bacanya tidak. Ada yang bacanya sangat banyak. Utsman bin Affan diriwayatkan sholat witir dengan 1 rakaat dan 1 kali khatam. Bayangin, ada yang menghatamkan Quran dengan 1 rakaat, ada yang 11 rakaat menyelesaikan puluhan juz, ada yang rakaatnya sampai 100. Bacaan Quran di bulan Ramadan, ada yang menghatamkan Quran per hari, ada yang menghatamkan Quran per 2 hari, ada yang menghatamkan Quran per 3 hari. Anda bisa bayangkan. Memang kemudian yang rekor yang paling besar yang kita ingat adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i konon dikatakan beliau menghatamkan Quran sampai 60 kali. 60 kali. Jadi khatam siang hari sekali, malam hari sekali. Adapun Imam Bukhari itu 40 kali. Sehingga dalam sehari semalam membaca 40 juz, sehingga khatam dan lebih 10 juz. Nah, belum puasanya. Nah, saudara sekalian rahmati Allah, mereka sangat kuat beribadah. Karena apa? Mereka tahu ibadah itu menyucikan jiwa mereka. Ibadah itu membersihkan batin dan ruhani mereka. Terus kemudian sabatuhum amamal matami wasyahawat. Mereka sangat kokoh menghadapi dunia. Ada seorang sahabat itu mengumpulkan harta rampasan perang. Kemudian harta rampasan perang yang dia kumpulkan sangat banyak, dan dia bawa kepada sahabat yang lain. Sampai kemudian sahabat yang lain bertanya, kamu gak ngambil sedikit pun? Yakin? Kemudian dia mengatakan dengan penuh harga diri bahwa andaikan aku mau, sudah aku ambil semuanya. Tapi apa? Sedikit pun tidak dia ambil. Artinya apa? Hatinya tidak gentar
berhadapan dengan dunia. Termasuk kemudian yang ke-14, saudara sekalian rahmati Allah, hirsuhum alal akhdhi bi asbabil quwwah. Ini dia, mereka orang terbaik dalam tawakal, tapi sebab-sebab kekuatan mereka penuhi. Mereka berlatih panah, mereka berlatih kuda, mereka berlatih renang. Bahkan sebagian sahabat itu berlatih panah sampai sepuh. Meskipun usianya sudah sampai 80 tahun, 90 tahun, mereka tetap berlatih panah sebagai apa? Menjalankan perintah Allah untuk membangun kekuatan demi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang muda-muda ini harus rajin berolahraga, bukan semata-mata biar sehat, bukan semata-mata biar enggak mendapatkan corona, tapi lebih dari itu yaitu hirsuhum alal akhdhi bi asbabil quwwah, yaitu kita harus bersemangat untuk membangun kekuatan yang dibutuhkan di dalam keimanan dan perjuangan kita. Terus kemudian yang ke-15 adalah istinsaruhum billahi wa talabuhumul izzah bima a'azahumullahu bihi. Mereka selalu mencari pertolongan Allah dan mereka hanya mencari kemuliaan melalui cara yang Allah tentukan. Dan yang terakhir saudara sekalian dirahmati Allah, yaitu siqatuhum binasrillah. Mereka itu sangat percaya pada pertolongan Allah. Berkaitan dengan siqatuhum binasrillah ini, kita menemukan cerita yang sangat menarik dari Khalid bin Walid. Ketika mereka berhadapan dengan orang-orang Romawi, apa yang dikatakan oleh, jadi ketika Khalid itu memimpin pasukan menghadapi pasukan Romawi bersembunyi di beteng, Khalid bin Walid mengatakan apa? Andaikan kalian itu ada di awan, niscaya Allah akan angkat kami menuju awan, atau Allah akan biarkan kalian turun ke bumi berhadapan dengan kami. Artinya apa? Beliau sangat percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara karakter-karakter, sifat-sifat, akhlak-akhlak, adab-adab yang membentuk kepribadian kaum muslimin dahulu. Dan kita harus sadar bahwa kita ini canggih secara teknologi, lebih baik secara rupa dan tampilan, tetapi batin kita harus kita perbaiki karena kita terbentang terlalu jauh dari mereka. Semoga Allah mudahkan urusan kita, mudahkan urusan saudara-saudara muslim kita yang dekat maupun yang jauh, dan semoga Allah memuliakan kita dengan perhatian dan kemampuan untuk selalu memperbaiki diri dan akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ballighna Ramadan ya mujibas sa'ilin. Allahumma najjina min hadzal waba' wal bala' ya rahman ya rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Jogokarian TV mensyiarkan kebaikan